Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima yang berbuntut pada penundaan pemilu 2024 menuai sorotan dari berbagai pihak. Dalam gugatannya, Prima merasa dirugikan oleh KPU yang tidak meloloskan mereka untuk menjadi peserta pemilu saat proses verifikasi. Dalam jumpa pers tanggal 3 Maret tahun 2023, Ketua Umum Prima Agus Jabo Priyono mengklarifikasi anggapan sejumlah pihak yang menilai partainya menggugat sengketa pemilu ke pengadilan. Mengklarifikasi pernyataan-pernyataan dari banyak pihak yang telah kemudian merespon secara keliru hasil putusan dari pengadilan negeri tersebut. Yang kita ajukan ke pengadilan negeri itu bukan sengketa pemilu. Ya, ini banyak disalahpahami. Karena kita juga paham bahwa pengadilan negeri tidak punya wewenang untuk mengadili sengketa pemilu. Yang kita ajukan ke sana adalah PMH, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, yaitu KPU, yang telah kemudian menghambat hak politik kami sebagai warga negara yang mendirikan partai politik untuk ikut dalam pemilu. Ketika dinyatakan tak bisa mengikuti verifikasi faktual oleh KPU, Partai Prima mengaku mengalami kerugian imaterial yang memengaruhi anggotanya termasuk di Sulawesi Tengah. Juru bicara DPW Prima Sulteng, Asman Asgar menyebut sejumlah kadernya memilih beralih ke partai lain ketika mengetahui upaya hukum mereka ke Bawaslu maupun PT UN berakhir buntu. Semacam secara psikologi mengganggu konsolidasi kami di bawah. Semua struktur itu merasa kami dizolimi oleh penyelenggara. Gitu. Sehingga berdampak pada adanya konsentrasi kader dan simpatisan maupun anggota di bawah itu terpecah. Bahkan boleh dibilang saking tidak ada kepastiannya bahwa ya itu tadi rekomendasi Bawaslu tidak dijalankan oleh KPU, TUN juga tidak menyediakan ruang bagaimana kami memperjuangkan keadilan, maka ada beberapa kader yang kemudian karena mereka berpikir bahwa mereka didorong oleh rakyat untuk maju, misalnya di pileg, maka ada beberapa kader yang kemudian pindah partai hanya untuk mengikuti proses selanjutnya karena waktu yang sudah disiapkan KPU itu terus berjalan. Ada di Sulawesi Tengah ada beberapa orang itu yang di penghujung proses ketika TUN ya, itu yang paling fatal, itu yang paling terganggu ketika di TUN itu kami ditolak. Nah itu semacam bagi kami disitulah pengharapan terakhir pada saat itu kami mau memperjuangkan keadilan dan mau menceritakan bahwa penyelenggara ini tidak adil bagi kami. Tapi kan sayangnya itu tidak diterima oleh di TUN ya, itu tidak diterima. Nah di situ puncak teman-teman mengalami demoralisasi perjuangan di Prima. Alumni Universitas Al-Khairot itu meminta seluruh pihak untuk menghormati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di sisi lain, dirinya justru menyayangkan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang bernada provokatif agar KPU melakukan perlawanan habis-habisan atas putusan pengadilan. Beberapa media bahwa soal Mahfud mau menggalang kekuatan begitulah ya untuk melakukan perlawanan, menyerukan kepada KPU untuk melakukan perlawanan atas gugatan atas putusan PN Jakarta Pusat. Bagi saya itu lebay. Kenapa lebay? Ya itu tadi, ada proses yang juga diberikan ruang ketika kita tidak sependapat dengan putusan pengadilan Jakarta Pusat itu. Kan ini bisa ditempuh lewat banding misalnya. Ya sekelas Prof. Mahfud itu orang yang mengerti hukum. Dia paham koridor itu. Tidak lantas menjadi tokoh baru untuk memprovokasi rakyat untuk melawan apa yang menjadi ketetapan hakim. Pada akhirnya kita merasa bahwa hakim pada akhirnya memutuskan suatu putusan itu bukan berdasarkan fakta di lapangan tapi berdasarkan opini-opini yang berkembang. Kita tidak menginginkan itu. Biarkan dia menjadi
putusan, kita hormati putusan itu untuk menjaga wibawa lembaga yudikatif kita. Kalaupun tidak bersepakat, silakan tempuh jalur yang selanjutnya. Kalau dibilang optimis, sampai sekarang kami masih optimis ya secara organisasi. Karena kami melihat substansi tuntutan kami adalah pulihkan kembali nama baik Prima. Jangan hambat kami dengan hal-hal yang tidak jelas apa duduk perkaranya, yang kemudian membatalkan kami menjadi partai peserta pemilu. Harapan kami juga bahwa KPU juga harus diaudit. Tidak bisa, karena dia pakai APBN, mereka difasilitasi oleh APBN untuk menjadi lembaga yang menyelenggarakan pemilu lebih terbuka, adil dan jujur, dan bertanggung jawab.